Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Trader Independen Binomo. Oke, di sini saya akan bertrading lagi menggunakan harga penutup ya, karena banyak yang tertarik, yang request, Bang, tolong upload lagi harga penutupnya biar makin paham. Oke, harga penutup ini simple banget ya, seperti saya katakan di dua video sebelumnya. Yang penting itu adalah, yang terutama kita analisa adalah dua buah candlestick ini. Kenapa dua buah candlestick itu yang harus kita analisa? Tunggu dulu ya, saya di sini kan open posisi dulu di sini. Oke, saya kan open posisi naik di sini. Wah, keseret ke atas ya. Open posisi saya keseret ke atas nih. Jika ini loss, saya akan kompensasi. Saya akan kompensasi ya. Saya nggak takut open gede kalau menggunakan teknik harga penutup ini ya, karena saya yakin banget ini akurat banget ya. Nah, di sini kenapa dua candlestick ini? Karena candlestick 5 ini, yang doji ini masih masih berpengaruh untuk periode 5 menit ke depannya. Jadi candlestick ini masih punya masih berpengaruh, punya pengaruh untuk di periode 5 menit selanjutnya. Jadi kita masih menggunakan itu masih termaksud ya. Oke, di sini saya kompensasi. Oke, nah di situ titiknya udah pas banget. Sini saya kompensasi ya. Saya yakin 95% ini bakalan profit. Oke, jadi kita melihat garis di sini ya, harga close. Jadi harga close itu harga close-nya diambil dari C5 sebelumnya. C5 di periode sebelumnya. Jadi harga close-nya diambil dari garis ini ya. Garis ini diambil dari harga close C5 periode sebelumnya. Jadi ingat, yang kita nggak bisa analisa di harga penutup ini, gap antara C5 dan C1 ini, gapnya jangan kejauhan. Jika gapnya kejauhan, itu harga close-nya itu tingkat akurasinya itu menurun banget. Nah, jika kalian mendapat gap yang agak jauh, kalian wajib ambil nafas, jangan gak ambil nafas. Oke. Nah, di sini saya profit ya dengan kompensasi. Oke, saya kembalikan dulu open posisi saya ya, 1 juta. Nah, tadi ini harga close-nya kita ambil dari dua candle ini. Candle kelima periode sebelumnya dan candle 1 di periode selanjutnya. Nah, ini juga udah terbentuk nih. Kita ambil 2. Berarti harga close-nya di sini. Ini nih, harga close-nya di sini. Kita lihat apakah di C2 bisa melewati. Jika di C2 bisa melewati, nah seperti ini. Ini kita bisa ambil open posisi turun. Seperti itu ya. Jika ini loss, kita akan kompensasi lagi. Jadi di teknik di harga penutup itu atau di harga close itu kita bisa open posisi di candle 3, candle 4 dan candle 5. Nah, untuk open posisi di candle ketiga ini yang seperti sekarang saya open posisi, ini yang dianalisa itu adalah candlestick 2-nya ini. Apakah dia melewati dari garis harga close? Kalau melewati ke bawah berarti dia ke bawah. Kalau dia nggak melewati, ini nggak melewati, kita harus menunggu C3 lagi yang berjalan. Seperti itu. Jika C3-nya melewati ke bawah, berarti kita open posisi sell di C4. Jika C3-nya nggak melewati, berarti kita nggak open posisi, kita tunggu di C4 lagi. Seperti itu. Nah, jika di C4 nggak melewati, itu berarti kita open posisi atas. Jika melewati, open posisi bawah. Nah,
seperti itu. Oke, di sini saya udah 2 kali profit ya menggunakan teknik harga penutup. Di sini tadi, nah karena harga penutup dari C2, ini harga penutup dari C2 melewati harga penutup. Nah, di sini melewati garis harga penutup, berarti dia ke bawah. Jadi, seperti itu menilai grafiknya. Itu permainan harga. Jadi, jika ada mentor yang mengajarkan kalian hanya menebak-nebak warna, itu bukan BSG itu. Itu bukan BSG. Itu kalau menebak warna, dia katakan juga masuk dalam BSG menebak warna, berarti itu mentornya goblok. Berarti dia pakai BSG apa ya? Bambang Sinting Gila. bukan ini ya, bukan body sumbu grafik, tapi Bambang Sinting Gila. Masa ada mentor? Apa iya kita hanya melihat warna aja, menebak warna? Kita bisa open posisi membandingkan warna sebelumnya, kita bisa open posisi dengan mengikuti warna yang dominan. Masa seperti itu ya? Dulu ada juga open posisi di candlestick 7. Itu teknik dulu ya. Open posisi di candlestick 7 mereka hanya melihat warnanya. Lah, jika warna di C6 itu hijau, dia mengambil reversalnya. Seperti itu. Dia hanya nebak warna doang untuk open posisi di C7. Jadi jangan menebak doang ya. Kalian harus tahu arah harga. Arah harga itu seperti apa. Jadi arah harga dan penentuan harga dan close harga itu di mana, seperti itu. Jadi grafiknya itu kalian harus tahu. Nah, ini grafik, coba lihat. Ini grafik, kalian harus tahu grafik ini. Pergerakannya kalian harus tahu. Oh, harganya sampai di sini. Seperti itu. Jadi setelah kalian mendapatkan harganya, kalian lihat dulu lagi SNR-nya, apakah mendukung atau enggak. Seperti itu, trennya mendukung enggak. Dengan harga segitu, trennya mendukung enggak. Jadi kalian enggak harus, kita ke 500 dulu ya. Kalian enggak harus menggunakan indikator untuk melihat harga, enggak perlu. Oke, jadi di binary option ini mudah banget. Kalian hanya menganalisa satu buah candlestick untuk open posisi di candlestick selanjutnya. Seperti itu, mudah banget. Kalian hanya melihat psikologinya. Kalian bisa bandingkan dengan candle sebelumnya. Oh, sepertinya ini nggak kuat nih. Ini arah harganya nggak kuat. Nah, setelah kalian dapat indikasinya arah harganya, kalian lihat dulu lagi trennya. Trennya apakah kita ini berada di tren turun atau di tren naik, seperti itu, atau di tren sideways. Nah, setelah analisa kalian sejalan dengan tren, kalian bisa open posisi, seperti itu. Jadi berhati-hati, dan bertrading itu harus berhati-hati. Nah, ini terjadi gap dan berbeda warna ya. Yang seperti ini saya katakan berhati-hati kalau terdapat gap. Ini gapnya agak lumayan jauh ya, beda warnanya. Ini gapnya agak lumayan jauh nih. Oke, nggak apa-apa, kita tes ya. Bagaimana biar kita tahu apakah gap berjauhan seperti ini masih bisa profitable-nya masih bisa tinggi atau enggak. Coba kita tes ya. Kita akan coba. Kita lihat. Ini sebenarnya saya nggak mau open posisi ya. Kita open posisi kecil aja. Jika dia melewati. Nah, dia nggak melewati. Berarti kita harus menunggu candle 4 berjalan ini lagi untuk keputusan akhir untuk open posisi di C5. Kita lihat keputusan terakhir itu selalu berada di C4.
itulah keputusan terakhirnya. Apakah dia mengikuti arah harga dari candle 3, 2, dan 1 atau enggak. Seperti itu. Jadi kalian itu harus tahu. Jadi trading itu masalah harga trading. Masalah harganya di mana, naiknya, turun, harganya turun, harganya naik. Seperti itu. Bukan tebak-tebakan, oh jika C1 merah, C3-nya pasti merah. Jika C1-nya hijau, C5-nya pasti hijau juga. Itu tebak-tebakan itu, seperti itu. Ini jangan ikut ayah rojak. Oke, di sini melewati ya. Kita coba di sini. Kita open posisi buy. Oke. Kita open posisi buy di sini ya karena C4 candle CP atau candle penentuan C4 ini itu melewati dari harga close atau harga penutup dari candlestick C5 periode sebelumnya. Sebenarnya kita nggak boleh open posisi. Kenapa? Nggak boleh karena di sini ada gap terjadi. Gap itu adalah jarak harga yang tidak wajar. Jadi seperti itu. Jadi dia loncat seperti itu. Jika ini loss, saya ragu ya sebenarnya untuk kompensasi karena harusnya saya nggak open posisi. Tapi saya open posisi dengan mencoba ya nominal yang kecil. Nah, ternyata di sini saya profit juga ya. Walaupun di sini ada gap, saya tetap profit di sini. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian, saran saya buat kalian, jika kalian mendapatkan gap antara C5 periode sebelumnya dengan C1 periode yang baru, jika kalian mendapat jika kalian mendapatkan seperti ini, nah kalian mending gak usah open posisi, ataupun jika saldo kalian banyak, kalian open posisi kecil aja di C5 ini. Seperti itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, gap itu adalah perpindahan harga yang tidak wajar. Jadi kita jangan mengikuti pasar atau harga yang tidak wajar. Karena itu kadang berbanding terbalik dengan open posisi kita. Jadi seperti itu. Jadi harus pintar-pintar melihat harga, melihat trennya. Ini seperti itu ya. Jadi mudah banget teknik harga penutup ini mudah banget. Jadi buat teman-teman, saran saya ini nih yang paling banyak terjadi loss karena kalian itu maruk. Jadi trading itu jangan maruk. Tuhan aja ngelarang kita untuk maruk. Jadi orang maruk itu nggak akan berhasil maruk kecuali dia bisa memperbaiki kemarukannya, dia bisa memperbaiki dirinya untuk tidak maruk lagi. Karena banyak trader profesional yang rugi sampai entah itu trader binary option, entah itu trader forex, itu banyak yang rugi sebelum mereka berhasil. Karena kenapa? Mereka bisa bangkit dengan merubah diri mereka untuk tidak maruk lagi. Jadi jangan pernah bermimpi untuk sukses jika kalian maruk dalam bertrading. Nah, saran saya jika kalian profit sedikit apapun profit kalian, kalian harus tetap bisa mengontrol diri kalian untuk tidak bermain lagi. Karena hari esok masih ada lagi. Jadi jangan dipaksain untuk profit banyak hari itu juga. Jadi yang terpenting kontrol diri, jangan maruk dan tetap belajar. Jadi jangan pantang menyerah, tetap semangat ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jika kalian selalu mengikuti rules dari independen, kalian pasti bisa profit konsisten. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.